Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Skemei. Dari dulu gua tuh suka sama kalengnya Skemei karena simple dan ringkes. Terus bahannya juga dia beneran kaleng, bukan kardus, jadi ini kuat. Tapi sayangnya dijual terpisah ya. Kalau kalian order Skemei di marketplace tanpa check out si kalengnya ini, paling jamnya cuma dibungkus sama plastik bubble aja. Oh ya, kalau nanti kalian tertarik sama jam tangan ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke, ini dia jam tangannya. Skemei 9318. Desainnya antik, mulai dari dial, case, strap. Ini perpaduan yang menurut gua asik banget. Beneran berasa klasiknya lah. Jam tangan ini totalnya ada 4 varian. Dan yang gua review sekarang ini, dialnya hampir jadi dial panda ya. Cuma sayang, matanya yang satu nggak diitemin. Tapi masih tetap kelihatan cantik sih. Penempatan tanggalnya juga pas, ada di antara jam 4 dan jam 5. Kalau logo brand masih standar ya, posisinya di bawah jam 12. Cuma gue agak nggak srek aja nih sama indikator tachymeternya. Secara tampilan sih emang mendukung banget ya, cuma nggak seharusnya ada. Karena emang jam tangan ini nggak mendukung fitur tachymeter. Fitur yang ada di Skemei 9318 ini, selain kalender, ada juga indikator 24 jam yang ditandai dengan subdial di arah jam 3. Sedangkan dua subdial lain berfungsi sebagai indikator fitur stopwatch. Jadi nggak ada tuh fitur tachymeter. Kalau ciri jam tangan tachymeter sendiri, biasanya detik yang panjang ini adalah detik krono. Sedangkan jarum detik utamanya ada di subdial. Contohnya kayak di Skemei 1982 yang pernah gua review. Tapi overall, gue akui dialnya ini emang menarik. Apalagi untuk detailnya juga cukup baik. Printing-printingnya halus, rapih, dan warnanya pun tegas. Nggak ada yang pudar. Dan gue sangat terkesan ya sama posisi jarum detiknya. Entah ini kebetulan gue yang lagi hoki, atau emang Skemei kualitasnya udah sebagus ini. Karena jarang banget loh gue nemuin jam tangan dengan harga 160 ribuan atau di bawah 200 ribuan lah, yang posisi jarum detiknya presisi sama marker. Bahkan sekelas Casio pun di harga 300-400 ribuan, ya nggak banyak yang seakurat ini. Kemudian kalau untuk build quality, harga segini sih jangan berharap lebih ya. Bagian case udah pasti ini zinc alloy, tapi yang patut diapresiasi dari Skemei ini, dia punya finishing yang bagus. Dan dalam hal ini Skemei cukup konsisten. Dari semua Skemei yang pernah gue review emang finishingnya bagus, nggak asal-asalan kayak kebanyakan merek lain di harga yang sama. Dan ini jadi nilai plus buat Skemei. Untuk desain case-nya sendiri simple, warnanya silver dengan finishing polish. Kemudian di sebelah kanan ada crown dan dua tombol untuk mengoperasikan fitur stopwatch. Tombol yang atas untuk start dan stop. Bisa kita lihat ya, jarum detik krononya mulai bergerak. Untuk jarum krono menitnya, dia baru akan bergerak satu langkah setelah si jarum detik krononya ini menyelesaikan satu putaran, atau sama aja 1 menit. Kemudian kalau tombol bawah ini untuk reset atau kembali ke angka 0. Nah, kalau untuk setting waktu, tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting tanggal. Kemudian tarik full dan putar berlawanan arah jarum jam untuk setting waktunya. Biasanya sih kalau cara settingnya kayak gini, ini ciri mesin Cina ya. Tapi nanti kita bongkar deh. Berikutnya untuk dial window, materialnya ini udah pakai kaca mineral, kelihatan jernih. Dan dia bentuknya cembung guys, cakep banget. Jadi kelihatan makin klasik. Terus untuk strap, ini juga menurut gue udah bagus untuk ukuran jam tangan 160 ribuan. Jenisnya leather, fake leather pastinya, bukan kulit asli. Tapi untuk finishingnya lagi-lagi ini udah top banget. Teksturnya lembut dan ternyata lumayan lentur loh, padahal ini tebel. Nah, tapi untuk pemilihan warna benangnya ini menurut gue akan lebih bagus kalau dikasih warna krem, biar lebih nyambung sama warna dialnya. Terus untuk ring holder di sini dapat 2, udah bagus. Dan bagian buckle sebenarnya untuk desain juga udah bagus ya. Tebel dan kelihatan kokoh. Cuma sayangnya salah pilih finishing nih. Dia di sini dikasih finishing brush, padahal case-nya full polish. Ini juga nggak nyambung. Tapi secara keseluruhan sih untuk bagian strap, kualitasnya udah oke lah.
Cuma detail-detail kecilnya yang harus lebih diperhatikan lagi. Terus untuk lebar lug atau ukuran strapnya ini pakai yang 22 mm. Dan kalau kalian lihat di bagian luar lug ada semacam skrup, ini cuma variasi aja. Untuk lepas pasang strapnya masih sama kayak biasanya. Lanjut, pindah ke bagian belakang, bahannya ini stainless. Di sini ada logo Skemei, nomor reference, ada kode baterai juga SR920SW, dan water resistnya tertulis 30 meter. Kalau sekedar kena cipratan air sih masih relatif aman. Dan untuk tipe back case-nya sendiri, ini model snap off. Yuk, kita coba buka. Oke, tadinya gua kira pakai Sunon PS90 ya. Tapi ternyata pakai mesin Langexin tipe LD53. Kalau baterainya tipe SR920SW dari Seizeken Japan. Langexin ini mesin Cina juga sama kayak Sunon. Cuma kalau gue cek di marketplace, harganya lebih tinggi si Langexin ini. Jadi harusnya sih kualitasnya juga lebih bagus daripada Sunon. Terus untuk ukuran, diameternya 44 mm, ketebalannya 13 mm, dan lug-to-lugnya 53 mm. Iya, ini ukuran yang kurang bersahabat buat pergelangan tangan kecil kayak gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm. Untuk strapnya juga ini gua udah mentok pakai lubang nomor 1, tapi masih tetap longgar. Ukuran segini sih biasanya ideal dipakai di lingkar pergelangan tangan 17 cm atau lebih. Intinya kalau kalian ngerasa tangannya nggak kurus-kurus banget, bolehlah nyobain jam tangan ini. Oke, kesimpulannya untuk jam tangan harga 160 ribuan, kualitasnya sih udah oke banget. Mulai dari build quality, detail dan finishing, sampai mesinnya pun itu udah sesuai budget. Minusnya paling cuma detail-detail kecil aja, kayak indikator tachymeter yang sebenarnya nggak ada fiturnya. Terus pemilihan warna benang dan finishing buckle yang nggak matching. Paling itu-itu aja sih. Nggak nyampe ngaruh ke kualitas. Cuma masalah tampilan aja, dan itu pun penilaian subjektif gua. Jadi kalau kalian seneng sama jam tangan ini dan ukurannya cocok sama tangan kalian, jam tangan ini emang worth it buat dibeli. Oke guys, itu tadi review dari Skemei 9318 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.